Selamat siang, namaku Pele. Aku akan mendongeng dengan judul Bawang dan Kesuna. Tak, 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 langkah Kesuna sudah terdengar sejak subuh tadi. Sejak subuh tadi, Kesuna sudah mengerjakan pekerjaan rumah yang disuruh oleh ibunya. Kesuna adalah anak dari keluarga ayah, ibu, dan saudarinya. Saudari Kesuna bernama Bawang. Bawang adalah anak yang pemalas, sombong, dan juga suka memfitnah orang. Sedangkan Kesuna adalah anak yang rajin, baik, jujur, dan juga cantik. Hampir semua pekerjaan rumah Kesuna lah yang mengerjakannya. Suatu hari ketika ayahnya pergi ke ladang untuk bekerja dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli keperluan rumah, Kesuna dan Bawang ditugasi untuk memasak nasi. Kesuna pun berkata kepada Bawang, "Bawang, tumbuhkah padi itu dulu?" Lalu jawab Bawang, "Hah? Tumbuhkah dulu, nanti aku yang mengayak." Kesuna pun pergi menumbuk padi. Selesai menunggu, Kesuna berkata kembali kepada Bawang, "Bawang, ayaklah beras itu." Lalu jawab Bawang, "Ayaklah dulu, nanti aku yang memasaknya." Kesuna pun pergi mengayak beras. Setelah mengayak beras, Kesuna berkata kepada Bawang, "Bawang, masaklah beras itu." Jawab Bawang, "Masaklah dulu, nanti aku yang mematikan kompornya." Jawab Bawang dengan licik. Mendengar perkataan Bawang, Kesuna tidak mau meminta tolong kepada Bawang. Kesuna pun memasak beras itu sendiri. Setelah memasak, Kesuna pergi ke sungai untuk mandi. Tak lama kemudian, ibunya pun datang. Melihat ibunya datang, Bawang pun masuk ke dapur dan melumuri sekujur tubuhnya dengan abu. Sesampainya ibu di rumah, Bawang berkata kepada ibunya bahwa Kesuna tidak mau membantunya. Kesuna hanya bermain-main saja dan bersenang-senang. Mendengar perkataan Bawang, ibunya pun marah dan murka. Saat Kesuna sampai di rumah, ibunya pun memarahi Kesuna dan memukuli Kesuna menggunakan sapu lidi. Dengan keadaan menangis, Kesuna diusir dari rumah. Dengan langkah yang berat, Kesuna pun pergi ke hutan. Sesampai di hutan, saat Kesuna beristirahat, Kesuna melihat burung terkucuk yang sedang bernyanyi. Cicit, 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 cicit. Kesuna pun berkata kepada burung terkucuk itu, "Terkucuk kuning, patuhkah ubun-ubunku agar aku cepat mati." Burung terkucuk kuning itu pun merendah dan mematuk ubun-ubun Kesuna. Tetapi yang tumbuh adalah serangkaian bunga emas. Kesuna pun mengeluh, "Mengapa engkau tidak membunuhku?" Kesuna berkata lagi, terkucuk kuning, patuhkah ubun-ubunku agar aku cepat mati." Terkucuk kuning itu pun merendah dan mematuk leher Kesuna, tetapi yang tumbuh adalah kalung emas. Ia pun mengeluh lagi, "Mengapa engkau tidak membunuhku?" Ia berkata sekali lagi, terkucuk kuning, patuhkah ubun-ubunku agar aku cepat mati." Terkucuk kuning itu pun mematuk telinga Kesuna, jari jemari Kesuna, dan tangan Kesuna. Tetapi yang tumbuh adalah anting-anting emas, cincin emas, dan gelang emas. Karena burung terkucuk itu tidak membunuhnya, ia mengerti bahwa masih ada yang melindunginya. Semangat hidupnya pun kembali dan ia pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Kesuna mengetuk pintu. "Tok, tok, 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 tok. Ayah,
ayah, ibu, Kesuna telah kembali. Bukalah pintu. Lalu jawab ayahnya, aku tidak mempunyai anak bernama Kesuna. Dia sudah mati, kata ayahnya. Mendengar perkataan ayahnya, Kesuna masih belum putus asa. Ia mengetuk sekali lagi. Tok, 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 tok. Tidak ayah, Kesuna masih hidup. Kini Kesuna kembali. Tapi jawab ayahnya, sudah aku bilang, aku tidak mempunyai anak bernama Kesuna. Pergilah. Karena ayahnya mengusir, Kesuna pun pergi ke rumah neneknya. Sesampai di rumah neneknya, Kesuna pun mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Nenek, nenek, ini cucumu Kesuna. Bukalah pintu. Tok, 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 tok. Setelah beberapa kali mengetuk, barulah neneknya percaya yang mengetuk adalah cucunya Kesuna. Neneknya pun menghampiri Kesuna dan berkata, jangan pergi lagi ya, cu. Tinggal di sini saja, kata neneknya. Akhirnya, neneknya pun tinggal bersama Kesuna. Tak lama kemudian, Bawang datang ke rumah neneknya untuk mengambil kayu bakar yang disuruh oleh ayahnya. Saat Bawang mengambil kayu bakar, ia mendengar suara kretek, 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 kretek. Ia pun bertanya kepada neneknya. Nenek, suara apakah itu? Kata Bawang. Suara kumbang, jawab neneknya. Bawang pun melanjutkan pekerjaannya. Saat ia memasukkan kayu ke dalam api, ia mendengar kembali suara itu. Kretek, kretek, kretek. Nenek, suara apakah itu? Tanya Bawang. Suara kumbang. Karena tidak percaya terhadap neneknya, Bawang pun mendobrak pintu kamar neneknya. Tuk, tuk, dar! Ia sangat kaget melihat Kesuna yang sedang memintal benang. Ditambah di sekujur tubuh Kesuna terdapat emas. Ia pun berkata kepada Kesuna, Kesuna, bolehkah aku minta emasmu? Tentu saja, jawab Kesuna, tidak. Masih terngiang di kepalanya bagaimana Bawang memfitnahnya, ibunya memukulinya, dan ayahnya mengusirnya. Bawang pun pulang dengan tidak membawa kayu bakar, dan Bawang dimarahi oleh ayahnya. Lama-kelamaan mereka mengetahui rahasia Kesuna mendapatkan emas. Bawang pun pura-pura dipukuli ibunya, dimarahi ibunya, dan diusir oleh ibunya. Bawang pun berjalan ke hutan. Sesampainya ia di hutan, ia melihat burung cerkucuk. Ia pun berkata kepada cerkucuk itu, cerkucuk kuning, patuhkah ubun-ubunku, telingaku, jari jemariku, dan tanganku, sekujur tubuhku, agar aku dapat emas. Burung cerkucuk itu pun mematuk ubun-ubun, telinga, jari jemari, dan tangan Bawang. Tetapi yang tumbuh adalah luka. Lama-kelamaan luka itu pun membesar dan Bawang mati di tempat. Jadi teman-teman, orang yang serakah dan suka memfitnah orang akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi orang yang baik dan jujur akan mendapatkan balasan yang baik. Sekian cerita saya, terima kasih.